Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Prasetyawan dengan NIM 2020-0140-014. Pada tugas proyek video UAS IBD diperintahkan untuk menjelaskan tentang IRD dan IRT serta query-query yang telah dibuat pada proyek sebelumnya. Sesuai ketentuan di sini pada perintah praktikum kita diperintahkan untuk membuat database dari sebuah kampus untuk membuat laporan keuangan secara otomatis. Pertama kita akan membahas IRD-nya di sini. Untuk tabel pengeluaran berisi kode keluar, pajak, bukti keluar, nominal transfer, dan deskripsi. Dan pada karyawan berisi NIK atau nomor induk keluarga, nama, ya cuma 2 itu aja. Kemudian ada di pengajuan berisi dengan kode pengajuan, tanggal diperlukan, sisa dana, bukti pengajuan, tujuan, deskripsi, nominal pengajuan, dan kode keluar yang bertipe data version K. Masuk di pemasukan berisi kode masuk dan pemasukan itu sendiri. Dan status karyawan, dari status karyawan ada ID status dan status. Kemudian kode TRX, ada jenis TRX dan TRX-nya sendiri. Yang terakhir ada periode. Di periode ada semester, tanah ajar, dan ID periode. Oke, kita masuk ke projectnya di MySQL sendiri. Kita akan buka MySQL. Jadi untuk pertanyaan pertama di soal A, membuat database. Sini kita membuat create database dengan nama David Was DB atau database. Buka kurung dengan perintah name, saya menamakannya dengan David Primary. Dengan file name, ini directory-nya, tujuan atau alamat tempat penyimpanan. Untuk size 20 MB. Di sini ukuran 20 MB ini diambil dari jumlah poin dari nama depan saya. Kemudian max size. Untuk max size gunakan jumlah poin dari nama depan dan nama kedua saya. Untuk file growth atau pertumbuhan filenya dari jumlah poin dari 2 huruf nama depan saya. File grupnya saya beri nama David. Sini name-nya saya namakan David Secondary. Kemudian file name-nya juga sama dari atas dengan format file yang berbeda, yaitu NDF dengan size 48 MB. Untuk size 48 MB ini dari jumlah poin dari 3 huruf pertama dari nama depan saya. Kemudian max size-nya diambil dari jumlah poin dari nama depan dan nama kedua. Kemudian ditambah dengan angka 10. Untuk pertumbuhannya jumlah poin dari 1 huruf nama depan saya. Oke, untuk log on, sini ada nama, saya namakan dengan David Log. File namanya juga sama dengan format file yang berbeda, itu LDF. Untuk size-nya 10 MB. Kemudian max size atau maksimal ukurannya 17 MB. File growth atau pertumbuhan filenya 4 MB. Sini go untuk membuat database-nya. Kemudian kita masuk ke soal yang B, yaitu membuat tabel pengeluaran. Pertama sini adalah create table pengeluaran dengan isi kode keluar dengan tipe data char 15. Ini adalah primary key-nya. Kemudian pajak dengan tipe data varchar, varchar-nya 25. Kemudian varchar juga. Kemudian bukti keluar dengan tipe data varchar 20. Dan deskripsi menggunakan integer. Masuk ke membuat tabel karyawan dari soalnya.
masuk ke soal C, yaitu membuat store prosedur. Sini ketentuannya adalah untuk menampilkan data dari pengajuan anggaran, di mana periode pengajuan berada pada tahun tertentu, semester tertentu, dan pengajuan dilakukan pada rentan tanggal tertentu. Nanti di sini juga ada membuat view. Kita jelaskan yang store prosedur dulu. Jadi saya membuat store prosedurnya, yaitu create prosedur yang bernama pengajuan anggaran dengan tahun ajar bertipe data char PC 4, semester tipe data juga char 2, tanggal pengajuan dengan date yang diambil dari periode, di mana tahun ajar sama dengan tahun ajar. Begitu juga dengan semester dan tanggal pengajuan. Untuk membuat di sini membuat view tampil data. Sini berguna untuk menampilkan data yang berisi tahun ajar, semester, saldo awal, saldo akhir diambil dari jumlah pengajuan kurang total nominal transfer. Kemudian tanggal pengajuan, tanggal pengeluaran, kode transaksi, jenis transaksi, deskripsi. Untuk kredit diambil dari jumlah pengajuan. Untuk debitnya diambil dari pengeluaran. Untuk sisa saldo diambil pada tabel pengeluaran. Sini kita menggunakan join. Ini hasilnya PS on PA. Ini hasil ini diambil dari periode, ID periode sama dengan PE ID underscore periode. Kita masuk ke soal D, yaitu membuat store prosedur tabel pengeluaran. Sini kita membuat dengan create prosedur yang bernama insert pengeluaran. Di sini kita menggunakan kode keluar yang bertipe data char 20, pajak bertipe data varchar 15, kemudian nominal keluar dengan tipe data integer. Untuk nominal transfernya juga bertipe data integer. Bukti keluarnya bertipe data varchar yang berisi 20. Tanggal keluarnya menggunakan date dan deskripsi menggunakan varchar yang berisi 65. Ini untuk dimasukkan ke insert intonya dari tabel pengeluaran. Ada kode keluar, pajak, nominal keluar, nominal transfer, bukti keluar, tanggal keluar, dan deskripsi. Untuk values-nya sama juga, tapi dengan prosedur store prosedur. Kemudian membuat store prosedur dari tabel insert karyawan. Sini create prosedur dengan nama insert karyawan, nomor induk keluarga atau NIK dengan tipe data char berisi 16, nama varchar yang berisi 40 yang dimasukkan kepada tabel karyawan, nick dan nama. Values-nya sama seperti di atas. Kemudian membuat store prosedur tabel status karyawan. Untuk sini kita buat create prosedur dengan insert status karyawan. Kita namakan dengan insert status. ID status yang bertipe data dengan char berisi 3. Statusnya tipe data dengan varchar berisi 20. Di sini insert into, masukkan ke dalam status karyawan pada tabel status karyawan yang referensinya yaitu ID status dan status. Values-nya. Kemudian membuat store prosedur tabel kode TRX. Kita membuat create prosedurnya yang bernama insert kode underscore TRX. Untuk TRX-nya menggunakan type data integer dan jenis TRX-nya juga. Untuk insert itu pada tabel kode TRX yang berisi TRX dan jenis TRX-nya itu sendiri. Kemudian values. Kemudian kita membuat store prosedur tabel periode. Kita buat create prosedur
dengan nama insert prosedur. ID periodenya menggunakan tipe data char 3. Tahun ajar juga menggunakan char. Sini kita menggunakan char semua. Tahun ajarnya 4 dan semesternya 2. Masukkan ke dalam ke tabel periode. Ada yang berisi ID periode, tahun ajar, dan semester. Values, ada ID periode, tahun ajar, dan semester juga. Kemudian kita membuat store prosedur tabel pemasukan. Kita buat create prosedur dengan nama insert pemasukan. Kode masuk dengan tipe data char yang berisi 3. Kemudian pemasukan bersih dengan tipe data varchar 20. As insert itu ke dalam tabel pemasukan ada kode masuk dan pemasukan bersih. Kemudian kita membuat store prosedur pengajuan. Sini kita create tabelnya dan dinamakan insert pengajuan. Ada kode pengajuan dengan tipe data char yang berisi 3. Tanggal pengajuan dengan berisi date. Tanggal diperlukan juga date juga. Sisa dana menggunakan tipe data integer. Bukti pengajuannya menggunakan tipe data varchar yang berisi 10. Nominal pengajuan menggunakan tipe data integer. Deskripsinya varchar 50. Tujuan juga menggunakan tipe data varchar 50 juga. Dengan insert itu kita insert atau memasukkan datanya ke dalam tabel pengajuan yang berisi kode pengajuan, tanggal pengajuan, tanggal diperlukan, sisa dana, bukti pengajuan, nominal pengajuan, deskripsi, dan tujuan. Untuk soal E dengan perintah membuat cadangan database. Di sini sudah ada, yaitu query database gabung dengan soal A dengan membuat database cadangan. Jadi soal untuk E ini sudah dibuat pada soal A di sini. Secondary file group di sini. Ini adalah soal E-nya. Kita lanjut ke soal F. F di sini menyiapkan query untuk mengubah isi data dari masing-masing tabel dengan parameternya adalah primary key-nya. Jadi kita membuat query untuk mengubah isi data tabel pengeluaran. Kita membuat create prosedur. Ini update. Kita buat update pengeluaran dengan nama update pengeluaran. Kita isikan dengan kode keluar dengan tipe data char 15. Pajak dengan tipe data varchar 25. Nominal keluar dengan tipe data integer. Nominal transfer integer juga. Bukti keluar dengan tipe data varchar 20. Tanggal keluar menggunakan date dan deskripsi menggunakan integer s. Update, kita mengupdate-nya pengeluaran dari tabel pengeluaran. Kode keluar sama dengan add kode keluar. Pajak, nominal keluar, nominal transfer, bukti keluar, tanggal keluar, deskripsi, di mana kode keluar sama dengan add kode keluar. Begitu juga dengan membuat query untuk mengubah isi data tabel karyawannya juga. Sini kita membuat create prosedur dengan nama update karyawan. Nick tipe data char 16 dan nama menggunakan tipe data varchar 40. Kita update pada tabel karyawan ada nick dan nama, dimana nomor induk keluarga atau nick sama dengan add nick untuk update prosedur. Kemudian kita membuat query untuk mengubah isi data tabel karyawan. Create prosedur update status karyawan namanya. Sini ada ID status dengan tipe data char yang berisi 3. Untuk statusnya tipe data varchar yang berisi 20. S sebagai update dengan nama status karyawan. ID statusnya sama dengan add ID status. Status juga sama, dimana ID status sama dengan add status. Kita masuk ke table kode TRX, yaitu membuat query untuk mengubah isi datanya. Kita namakan dengan update kode TRX. Di sini TRX-nya menggunakan tipe data integer. Begitu juga dengan jenis transfernya atau TRX. Update-nya kita menggunakan kode TRX. TRX sama dengan TRX juga jenis, di mana TRX sama dengan ATRX. Lalu kita membuat query untuk mengubah isi data tabel periode. Ini kita membuat create prosedur dengan nama update periode. Sini ada add ID periode dengan tipe data char 3, add tahun ajar dengan tipe data yang sama yaitu char,
kemudian semesternya juga dengan isi 2. Untuk update ke periode, itu ID periode sama dengan ID periode, tahun ajar sama dengan tahun ajar, semester sama dengan semester, dimana atau where ID periode sama dengan ID periode. Kemudian berikutnya kita membuat query untuk mengubah isi data tabel pemasukan. Kita membuat create prosedur untuk membuat prosedurnya dengan nama update pemasukan. Untuk add kode masuk kita menggunakan tipe data char 3. Kemudian add pemasukan bersih menggunakan tipe data varchar 20. Dengan kita update pada tabel pemasukan, kode masuk sama dengan add kode masuk, dan pemasukan bersih sama dengan add pemasukan bersih, di mana kode masuk sama dengan add kode masuk. Kemudian untuk update data dari create prosedur yang terakhir adalah membuat query untuk mengubah isi data tabel pengajuan. Sini kita membuat create prosedur, kita membuat prosedurnya dengan nama update pengajuan yang berisi dengan add kode pengajuan dengan tipe data char yang berisi 3. Begitu juga dengan tanggal pengajuan yang bertipe data date, tanggal diperlukannya juga date, dan sisa dana menggunakan tipe data integer. Bukti pengajuan menggunakan tipe data varchar yang berisi 10. Add nominal pengajuan menggunakan tipe data integer. Deskripsinya menggunakan varchar yang berisi 50, dan tujuan menggunakan tipe data varchar. Yang diupdate pada tabel pengajuan, kode pengajuan, ada tanggal pengajuan, tanggal diperlukan, sisa dana, bukti pengajuan, nominal pengajuan, deskripsi, dan tujuan, di mana kode pengajuan sama dengan add kode pengajuan. Yang terakhir adalah dari soal G. Di sini diperintahkan untuk membuat trigger karena data dari database tersebut sangat penting, maka dibuatlah trigger untuk mencegah penghapusan data untuk seluruh tabel. Dan dikarenakan data dari tabel pengajuan dan tabel pengeluaran sangat penting, maka dibuatlah trigger untuk mencegah modifikasi dari data kedua tabel tersebut. Di sini kita dua datanya saya menggunakan dari tabel pengajuan dan tabel pengeluaran. Di sini kita membuat create triggernya dengan nama import return table, on database atau dalam database yang sudah dibuat sebelumnya, for drop table untuk dihapus, as print. Sini printnya untuk perintahnya menggunakan important file atau file penting, rollback. Untuk perintah menonaktifkan triggernya menggunakan disable trigger, important table dengan nama sebelumnya pada database. Kemudian untuk membuat trigger tabel pengajuan, kita membuat create triggernya dengan nama pengajuan important atau file penting pengajuan pada tabel pengajuan untuk diupdate for dan update dengan perintah print important files please don't delete. Untuk rollback. Dan terakhir kita membuat trigger untuk tabel pengeluaran. Jadi create trigger dengan nama important table pada tabel pengeluaran dan diupdate dengan perintah warning important file rollback. Sini saya akan buka RAT atau relasi antar tabelnya dari hasil 7 tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, di sini ada tabel pengeluaran, karyawan, status karyawan, pengajuan, periode, pemasukan, dan kode TRX. Sini untuk pengajuannya, kode pengajuan dengan version key, dan kode keluar. Sini kode keluarnya dari version key dari tabel pengeluaran. Kemudian dari pemasukan, di sini ada kode masuk, version key-nya dengan primary key, referensinya dari tabel pengajuan dari kode masuk. Untuk kode pengajuan version key tabel pengajuan mengikuti tabel pengeluaran. Kemudian di status karyawan version key-nya adalah
ID status. Oke, di sini pada RAT atau relasi antar table ada 7 tabel jumlahnya. Yang pertama ada pengeluaran, karyawan, status karyawan, pengajuan, periode, pemasukan, dan yang terakhir ada kode TRX. Di tabel pengajuan ada kode keluar dan origin key yang dengan referensinya pada tabel pengeluaran. Kemudian pada tabel karyawan juga dengan kode keluar dan origin key dengan referensi ke tabel pengeluaran. Dan di tabel karyawan juga untuk kode pengajuan dengan origin key dengan referensi kepada tabel pengajuan. Begitu juga dengan tabel pemasukan, itu kode pengajuannya dengan origin key yang referensinya pada kode pengajuan. Dan yang terakhir pada tabel periode ada kode masuk dengan referensi pada tabel pemasukan. Sekian penjelasan project video WASIBD saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.